saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, tadi kami sudah diperkenalkan oleh moderator Pak Tri. Ya. Sekarang jadi bukan dia yang siapkan. perkenalan Ada ya. ala kami. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Shalom. Ya, puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu di tempat ini. Untuk kami berdua akan mensaringkan mengenai moderasi ini ya, mengenai materi kami Dalam pluralisme. Dan sebelum memulainya, izinkan saya memperkenalkan dulu, ini pasangan saya namanya Yopinus Jelayan, biasa dipanggil Pak Yopi. Ya, dan ini pasanganku Anastasia Endang Dwi Purwati. Dari namanya saja sudah tahu ya, biasa dipanggil Endang atau Ipung. Usia pernikahan kami masuk ke 32 tahun. Tepatnya tanggal 20 Mei Oktober 1900 kami menerima pemberkatan pernikahan di Gereja Agustinus. Anak kami ada 3 orang, gadis semua. Kebetulan belum ada yang menikah. Ini profil keluarga kami. Yang nomor 1 sudah bekerja sebagai notaris PPAT Kota Pontianak. Yang nomor 2 bekerja di perusahaan elektronik di Jakarta sebagai akuntan. Yang nomor 3 yang bungsu ini sebagai reporter di salah satu TV swasta di Jakarta. Belum ada yang menikah ya Bapak Ibu, jadi kami belum punya cucu. Belum jadi oma, ada yang jadi opa. Belum dapat jodoh semuanya. Yang nomor 2 rencana sudah mau menikah bulan November. Oh, Ya, bantu doain ya, Pater ya dan Bapak Ibu semuanya. Bagi yang punya anak cowok ya, yang nggak usah jauh-jauh ya. Siapa tahu kita bisa dipertemukan sebagai saudara. Amin. Iya Pater ya, setuju ya Pater ya? Setuju. Baik. Oke. Tadi kita sudah mendapatkan santapan jasmani dan sebelumnya kita sudah diberikan banyak sekali informasi dan pengetahuan, wawasan ya tentang moderasi
tentang kehidupan berkeluarga. Rasanya tidak ada lagi yang perlu kami sampaikan lagi. Begitu ya Pak Tar? Selesai saja sudah ya? Oh belum? Saat ini adalah jam ngantuk ini, ya. Biasanya di mana-mana seperti itu. Siapa yang tidak ngantuk? Oh, pada tidak ngantuk ya? Berarti nggak normal. Ya, Pak Tar bilang kalau biasanya udah jam segini makan siang kenyang, itu buntutnya ngantuk, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak ngantuk di sini berarti kita semua di sini adalah orang luar biasa. Lihat Pak Pran di sana paling belakang, ya. Baru ketemu dengan si Rinda. Hari ini dia ketemu dengan Borneo, luar biasa ya Bang Ran ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa pengalaman kerja ini kami coba kaitkan nanti dengan sharing-sharing kami berikutnya, ya, karena kami dipesankan oleh panitia untuk mengkaitkan sharing ini dengan kehidupan pluralisme keluarga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda keyakinan dan budaya serta latar belakang pendidikan. Jadi yang pertama itu betul sekali di Bumi Raya, ya. Kami mengawali karir di sana dan justru di situ berkat Tuhan itu mengalir, bukan cuma secara materi, tetapi kami dipertemukan dengan tulang rusuk. Tadi Pak Timo ada bilang ya, sudah mendapatkan materi tulang rusuk. Ini tulang rusuk saya ketemunya di sama-sama di Bumi Raya, ya. 10 tahun kami di sana, ya. Baru terakhir kami memutuskan untuk pindah ke Benua Indah, tetapi Ipung masih tetap di Bumi Raya waktu itu. Namun ketika ketiga, ini persoalannya berbeda, karena antara Bumi Raya dengan Benua Indah ini masih sama-sama satu kota. Yang ketiga ini di Ketapang Manis Mata. Menurut Pak Tarelen, kira-kira bagaimana ini? Saya harus tinggalkan Ipung di sini bersama anak-anak atau Ipung harus saya bawa ke sana? Di bawah. Siapa yang minta tetap ditinggal? Ayo. Ditinggal. Minta ditinggal. Aduh teganya. Tidak. Sekalian dengan anak-anak. Benar sekali, Patar, ya. Kami bergumul waktu itu karena Ipung waktu itu masih kerja juga, ya, sudah jalan tahun ke-15. Ya, ini antara lanjut Ipung atau saya yang batal ke Ketapang Manis Mata. Jadi sebuah pergumulan yang luar biasa. Banyak hal yang harus kami pikirkan dan kami putuskan bersama. Kalau saya ego, saya bilang sudah, kalau nggak mau ikut ya saya sendiri, kan begitu. Ya Romo ya, paling gampang kan? Tapi tidak, ya. Saya sampaikan juga karena sebelum saya memutuskan untuk bergabung di sebuah perusahaan di Manis Mata itu, saya sudah melakukan survei. Kurang lebih 1 minggu saya di sana, saya mencoba melihat situasi dan kondisi. Memang rada-rada rawan, Romo. Ya. Artinya di sana adalah sebuah komunitas karena terdapat beberapa kelompok yang saling berbeda, sangat heterogen, sangat plural. Karena ini adalah sebuah perusahaan asing, ya. Awalnya ini milik CTP, Cargill Temasek Plantation. Jadi perusahaan Amerika yang berkedudukan di Singapura. Jadi di sana ada pimpinannya orang India yang adalah agama Hindu, ada orang Australia, ada orang Singapura, dan ada orang juga orang lokal yang Indonesia. Budayanya memang nanti kami masuk ke situ. Ya. Oleh karena itu, saya bilang Ipung, ya. Kalau tidak ikut, saya nggak jamin juga kalau saya ini sebagai lelaki normal bisa bertahan dengan kesetiaan saya. Betul ya Pak Timo? Kira-kira begitu kan? Ya kita lebih baik jujur saja. Ya. Dan pada saat itu saya masih berumur 30-an. Masih lebih muda dari Pak Arusi sekarang. Bisa dibayangkan lah ya. Jadi saya bilang lebih baik ikut. Akhirnya dengan saran Romo juga, ya kami datang ke Romo, ya, dan Ipung juga dengan rendah hati, ya, berkenan untuk ikut. Dan bukan cuma Ipung yang ikut, berikut anak-anak. Kecuali anak yang nomor 1 itu karena dia waktu itu sudah SMP, ya, SMP. Tapi karena dia juga nggak mau pisah, karena harus ditinggalkan di eyangnya, akhirnya dia ikut juga. Awalnya kami titip di Pangkalan Bun.
Karena Manis Mata itu perbatasan antara Kalbar atau Ketapang ya dengan Pangkalan Bun. Cuman selangkah saja itu sudah Pangkalan Bun, Romo. Secara geografisnya masuk ke Kalbar, tetapi kalau dilihat dari sisi letaknya itu sudah masuk ke Kalteng. Kami weekend itu lebih banyak ke Pangkalan Bun. Jadi anak dua itu, nomor 1 dengan nomor 2 itu tinggal di Susteran. Tapi rumahnya nggak betah. Ya. Akhirnya anak yang nomor 2 itu ikut ke kebun. Kebetulan di kebun kita ini ada satu persekolahan yang dikelola oleh perusahaan juga. Ya. Dia waktu itu baru kelas 4 ya. Ya, kelas 4 ya waktu itu. Lalu yang tua itu tetap di Pangkalan Bun. Karena sudah kelas 3, tamat kelas 3 dia ke Pontianak. Jadi nggak sempat ikut sekolah di kebun. Jadi pada saat awal kami masuk ke Kargil ini, banyak hal yang memang kami harus belajar untuk beradaptasi ya. Dengan tradisi, dengan budaya, dengan segala banyak hal, termasuk dalam hal komunikasi. Karena sekali lagi di situ tuh bukan semua orang Indonesia. Ya, kami yang masih terbata-bata, kalau Pater sama Pak Rozi itu di sekolah seminari itu diajar bahasa Inggrisnya mungkin sudah level TOEFL ya kan. Tetapi saya tidak mempersiapkan diri waktu itu, hanya karena kebetulan nasib baik waktu interview keterima. Mau tidak mau ya apapun persoalannya, tantangan itu harus dihadapi. Jadi bulan demi bulan ya, 6 bulan pertama rasanya frustasi juga ya. Rasanya frustasi juga. Itu baru dari sisi komunikasi ya, untuk bersosialisasi. Belum lagi untuk hal-hal lain. Jadi di perusahaan itu fasilitas terpenuhi. Ada clubhouse-nya, ada fasilitas berenangnya dan segala macam. Karena memang terisolasi dari kota jauh. Sehingga untuk menghibur para staf di lingkungan itu disediakan fasilitas yang cukup memadai. Yang terjadi adalah bahwa setiap ada pisah sambut, karyawan yang baru masuk atau ada yang keluar, itu selalu diadakan acara. Mulai dari makan-makan, minum-minum, mulai dari minum soft drink yang biasa sampai yang beralkohol. Saya memang orang Dayak, tetapi saya tidak terlalu terbiasa dengan minum alkohol. Agak aneh juga. Maka teman-teman SMA saya dulu, Yopi kamu orang Dayak atau bukan? Dayak, saya bilang, tetapi saya kebetulan memang nggak terbiasa minum alkohol. Masuk ke perusahaan ini, sama lagi ceritanya yang saya harus hadapi. Kamu kan orang Kalimantan, masa nggak bisa minum? Wah, ini berat juga ini urusannya. Kalau Bang Yan mungkin santai saja dia ya kan. Ini seorang Yopi menghadapi sebuah persoalan dan tantangan seperti itu ya gampang-gampang sulit juga. Lebih lagi ya, ketika setiap kali berjumpa dan berpisah itu harus salaman dan cipika-cipiki. Wow, saya jujur ya, jujur saya risih ya, nggak terbiasa saya dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang namanya kita berada dalam sebuah komunitas yang berbeda-beda dan kita tahu bahwa memang di sananya seperti itu, ya kita berusaha ya. Ipung kebetulan orangnya agak fleksibel, tidak terlalu masalah dia ya. Cipika-cipikinya itu bukan cuma dengan yang bapak-bapak sama bapak-bapaknya atau ibu-ibu dengan ibu-ibunya, tapi ya saya dengan ibu-ibunya juga dan sebaliknya gitu loh. Kalau cuma sejenis sih ya nggak terlalu soal ya. Memang kadang-kadang ya seperti itulah. Mungkin sebagian juga pasti sudah dialami. Sharing kami ini, mohon maaf, tidak bermaksud untuk menggiring opini apapun, tidak bermaksud untuk mengajak. Nah ini udah senior semua nih. Semua udah senior ini. Hanya kebetulan hari ini Pak Arusi baik hati, minta kami untuk sharing katanya. Jadi itu satu hal. Kami mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di sana. Akhirnya ya lama-lama kami mulai terbiasa juga, ya. Kami akhirnya ikut dengan irama yang terjadi saat itu, ya. Dan ya akhirnya kami bisa diterima dan kami juga bisa menerima yang lain. Ya. Dan di berikutnya ya ini
adalah perusahaan yang selanjutnya, dan ini adalah perusahaan yang terakhir sampai 2023. Lagi-lagi sharing kami lebih di Kargilnya, ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan dulu, ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada sharing, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari sharing kami, bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Fakta bahwa kita berada dalam sebuah lingkungan tertentu dan hidup dalam sebuah komunitas yang heterogen, baik suku, bahasa, latar belakang, sosial budaya. Namun sebagai umat beriman Katolik, kita harus mawas diri, tetap melebur namun tidak menjadi hancur, teguh dalam prinsip dan keimanan, berusaha membangun dan mengejawantahkan cita-cita besar Founding Father untuk mempertahankan kemerdekaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dengan semangat nasionalisme para pejuang dalam mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan GBHN sebagai way of life dalam bingkai negara kesatuan RI terus digelorakan. Baik, terima kasih. Ini pengantar saja, Bapak Ibu. Tadi kami sudah sampaikan bagaimana kita sebagai awam Katolik, ya, dan juga apapun profesi kita. Kebetulan waktu itu kami sebagai karyawan staf di PT Kargil, bagaimana menempatkan diri. Satu sisi Pak harus dibilang kita ini adalah 100% Katolik, dan di sisi lain kita juga adalah 100% Indonesia. Kami sekali lagi dengan menghadapi persoalan itu, tentu banyak hal yang kami harus hadapi. Sekali lagi tadi mulai dari keputusan untuk memindahkan anak-anak dari Gembala Baik dan Agustinus waktu itu, ya, kami pindahkan ke Manis Mata. Kemudian mereka di sana juga berusaha berjuang juga dengan hal yang baru. Itu tidak gampang. Kadang-kadang kami dikomplain, Papa Mama ngapain sih bawa kami ke sini? Itu menyentuh juga. Sulit juga untuk mencari bahasa yang tepat untuk anak-anak seumur mereka. Tapi Ipung ini orang yang sabar, ya. Akhirnya mereka memahami bahwa memang ya kami ini ibarat buruh, ya. Dari satu pohon ke pohon lain sampai pohon yang kelima tadi, ya, kalau dilihat dari rentetan tempat kami bekerja. Karena kami nggak punya dasar seorang pebisnis, hanya mengandalkan dari sisi pengalaman bekerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Kalau orang yang punya latar belakang atau naluri bisnis, barangkali dia nggak mau menghabiskan waktu sampai pensiun sebagai seorang karyawan, ya. Berbeda. Tapi kami sadar, ya, kami mau, tapi kami nggak punya basic untuk bisnis, sehingga ya kami mengabdikan diri seperti yang tadi sudah disampaikan. Lalu lanjut ke di perusahaan Kargil waktu pertama, ya, ini kami bisa sebutkan sebagai awal kami melakukan penyesuaian diri di sana dengan berbagai macam tantangan yang harus dihadapi. Kalau tadi Pater Helen bilang bahwa kehidupan berkeluarga ini tidak selamanya yang baik-baik saja, ya, semuanya. Kadang kita juga berhadapan dengan masa-masa sulit, ya. Jadi kalau di DME ini Bu Regina biasanya mengajarkan ada masa romans, kemudian ada masa kecewa, kemudian ada juga masa bahagia. Nah, jadi kami mulai satu persatu dulu nih, ya. Kami coba tarik benang merah antara pengalaman kami,
ya kehidupan berkeluarga di tengah-tengah pluralitas itu dari masa Roman. Masa Roman pada saat kami datang ke sana, kami disambut dengan luar biasa. Walaupun kami orang lokal, ya, tapi perlakuannya oleh manajemen itu disamakan dengan penerimaan sebagai tenaga asing. Kami ditempatkan di sebuah mes dengan fasilitas yang cukup memadai. Kami disambut dengan senyum, kemudian dibebas tugaskan dari segala macam urusan selama kurang lebih 2 minggu. Karyawan-karyawan awalnya juga menerima kami begitu baik, ya, dengan ramah, ya, dan kami merasakan sukacita pada saat itu. Di samping itu juga kami diberikan fasilitas asisten rumah tangga juga. Nah, di situ mulai biasanya kami selalu mengikut sertakan anak-anak tinggal di rumah itu untuk membantu di rumah itu dari orang-orang kita dari daerah seiman, ya, Katolik. Tetapi di tempat ini karena kami menerima fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, kami tidak ada pilihan lain, ya, Pak, ini adalah yang ikut Bapak, ART Bapak. Kami awalnya juga tidak mempersoalkan, tapi begitu kami tanya, dia dengan jujur mengatakan, saya Muslim dan suku saya Madura. Wow, awal-awal itu tahun 2004 itu masih agak-agak seram sedikit, ya. Kalau mendengar kata Dayak dan Madura itu, belum terlalu lama situasi genting, ya, situasi yang mencekam antara Dayak dan Madura. Lalu kami, ini Dayak, ini Jawa, lalu di tengah-tengahnya ada Madura. Jangan-jangan ini sebuah penyelundupan atau penyusupan, ya, pikiran negatifnya ke situ. Itu betul sekali, ya, benar sekali. Pada saat itu kami juga berpikir demikian. Tapi dalam perjalanan waktu, kami panggil dia Bibi. Orangnya, ya, luar biasa, ya. Makanya kalau kita berpikir jelek, kata Pater tadi itu adalah salah, ya. Madura, ternyata dia baik dan sangat baik. Dalam waktu belum 1 minggu, anak-anak kami, 2 itu nomor 2 dengan nomor 3, itu sudah sangat akrab, lebih akrab dengan mamanya. Coba bayangkan itu gimana tuh? Mamanya sudah bertahun-tahun dengan mereka, tidak seakrab dengan seorang asisten rumah tangga yang adalah Madura dan Muslim. Dan hebatnya lagi dia pintar masak. Segala macam sayur lauk pauk, rupanya pertimbangan dari manajemen juga dari sisi itu, ya. Karena memang tidak ada sekat, ya, antara Anda mau agamanya apa, keyakinannya apa, dari mana, suku apa. Kami pilihkan Anda orang yang profesional. Kadang memang tugasnya memasak dan seterusnya. Segala macam lauk dia pintar. Dan lebih mengagetkan lagi, apa Pak Budi? Ya, ya, Romo kok tahu? Paranormal nih. Dia pintar masak daging bak. Iya Pak. Ngicipinnya gimana? Luar biasa. Nggak tahu soalnya mencip atau tidak, kan? Yang jelas dia nggak makannya Pak. Ya, tapi begitu sampai ke kita, ya, kita menyantapnya, rasanya tidak ada satu pun yang kurang. Itu gimana caranya? Apakah dia di belakang ngincipnya? Maaf, kita nggak nuduh nih. Tapi di depan kita dia katakan dia tidak makan. Ini luar biasa, ya. Sebuah toleransi yang sangat tinggi, ya. Di tahun 2004 sampai tahun 2008 itu kami sebagai keluarga itu sudah alami. Dan kami tidak pernah sama sekali memaksa dia, yuk nanti hari Minggu kita ibadah, enggak. Bahwa kalau dia mau ikut, ya, karena dia merasa kesepian di rumah, itu soal lain. Dan kami sampai tahun keempat kami di sana, si Bibi ini itu tetap setia menemani kami dan bercucuran air mata ketika kami pindah lagi ke Pontianak. Itu hal pluralitas dan toleransi yang kami bisa sharingkan kepada Bapak Ibu dan semuanya, ya. Jadi betul sekali, ya, kadang-kadang persepsi kita, pikiran kita itu terlalu buruk, ya, dibandingkan dengan realitas yang ada. Buktinya itu, dia adalah seorang Madura, kami adalah
seorang yang Katolik. Ternyata antara dia Muslim dan dia Madura dan ini adalah Dayak, ya, tidak ada persoalan, sama sekali tidak ada persoalan. Dan inilah yang menurut kami, ya, sebagai keluarga dari latar belakang Katolik atau Kristen, ya, kita selalu mengedepankan aspek toleransi dan tidak melihat dia orangnya dari mana. Soal bahwa mereka orangnya jahat dengan kita, betul sekali kata Romo, ya, kita nggak mau tahu lah, itu urusannya mereka, ya. Dan itu nanti urusannya juga dengan Tuhan. Tetapi bahwa faktanya, ya, bahwa faktanya itu tidak semuanya jelek atau seperti yang kita bayangkan, itu ternyata itu tidak terbukti. Itu masa Romannya kira-kira seperti itulah, ya. Atau ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ada lagi kira-kira? Khusus kita bicara di Kardir. Ya. Oke, ya. Baik, ini memang materinya bisa panjang dan lebar, tapi bisa juga di-cut. Ini sampai jam 3 ya? Oh masih. Iya, baik. Cuma saya khawatir ini pada ngantuk semua ini. Saya khawatir ini karena sharing-sharing begini, ya. Iya, boleh. Iya. Ini yang bisa bergerak, ya. Jadi Bang Yan gimana? Mau musik dulu? Enggak apa-apa, nanti dulu lah, ya. Nanti dulu, ya. Itu adalah kalau Bu Regina bilang masa-masa romansnya, ya. Baik, Peter, ya, selamat jalan, ya. Bantu doakan peserta supaya tidak ngantuk, Peter. Berhati dulu, dengar. Tidak punya. Termasuk senior pun tetap segar nih. Oke. Ya, Pastor. Oke, baik, kita lanjut dulu lah, ya. Belum musik kan? Nah, Belum, ya? musik dulu boleh lah, ya? Oh, Boleh. yang tadi ya? Ya, kita cari lagu yang pop sedikit lah, ya. Karena udah ada pacarnya lagi di sini, ya, nggak usah terlalu kudus lah, ya, setengah kudus lah. Pak Herman, ya. Kalau ada Romo, ada pastor, ya, kita memang mesti, ya, yang religius lah, ya. Kalau ini agak roman sedikit, jadi kan kita harus kita soal yang roman. Ya, ini sebuah lagu dari Ari Lasso, Pak Alfon, ya. Setengah muda mungkin ingat ya lagu ini. Saatnya kita saling bicara. Nggak mau di fokuskan atau enggak? Cabut dulu, Mbak. Tidak dengar. Cabut dulu. Ini Bu Christine udah hafal nih. Bu Christine, ya lagu ini lagunya Bu Christine ini. Tahu aja ya Bu Christine ya. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu Bu Christine berbaik hati kami diundang untuk memberikan KPP di Keluarga Kudus waktu itu, ya. Ini salah satu lagu yang kami bawakan juga bersama dengan anak-anak peserta KPP, ya. Jadi Bu Christine sudah hafal sekali lagunya katanya. Ayo kita nyanyi bersama-sama, ya. Sana. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Ayo ingat. Terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak terendam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita.
perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Tak hentikan dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan, meleburkan semua batas antara kau dan aku. Kita, duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Masih ngantuk dah? Kalau masih ngantuk kita lanjut aja. Baik, ya terima kasih untuk keikutsertaan dalam menyanyikan lagu Hari Lasso ini ya. Semoga nanti semua kita bisa masuk dapur rekaman. Ya, Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf ya kalau ini membosankan ya. Sekali lagi kami ingin men-sharingkan mengenai pengalaman kami sebagai keluarga Pak Sutri yang mencoba peruntungan dari satu tempat ke tempat yang lain dan dengan segala macam suka dan duka ya. Jadi awalnya memang seperti tadi sudah disampaikan, kehadiran kami di Kargil berbagai macam isu ya yang beredar ya, karena karyawan akhirnya tahu kalau Yopi Lestirayan atau Yopi itu rupanya orang Dayak, dia orang Katolik ya, sehingga dikhawatirkan. Nah sekali lagi ini menyangkut persepsi, pemikiran ya. Orang juga bisa begitu, ya kita juga bisa begitu. Makanya kadang-kadang kalau kami belajar dalam proses selama ini, kalau orang menduga kita seperti itu, kami tidak pernah menyalahkan orang itu. Karena kita juga kadang-kadang seperti itu. Jadi karena tahu bahwa kami adalah orang Dayak, ya, mereka khawatir kalau nanti kami pilih kasih, ya, tidak adil, ya, berpihak dan lain-lain. Namun kita sebagai orang Katolik, apapun profesi, kebetulan kami waktu itu dipercaya sebagai HRD di sebuah perusahaan, tentu
tidak mungkin bunuh diri. Walaupun secara naluri hati nurani kita pasti ada keberpihakan. Kalau ditanya, berpihak nggak ke orang Dayak? Berpihak nggak ke orang Katolik? Oh enggak, itu kata Pak Aros itu munafik gitu, ya kan? Tetapi di dalam prakteknya kita, ya tentu kita harus melakukan sesuatu secara profesional. Kami mencoba meyakinkan dengan memperlakukan staf yang Muslim sama baiknya dengan yang Kristen, nggak ada bedanya, ya. Walaupun nanti dalam hal-hal tertentu ya karena mereka memang nggak bisa kita ajak ngumpul untuk makan makanan yang mereka nggak bisa, itu lain persoalan, ya. Lalu demikian juga dalam hal perekrutan, ya, tenaga kerja, ya. Saya selalu mempertimbangkan asas keseimbangan. Kalau misalnya ada 10 asisten yang kita terima, setidak-tidaknya 5 ya harus diikhlaskan untuk yang beda keyakinan kita. Tetapi 5 mutlak harus kita pegang. Kalau sebelumnya beda, itu tadi kata Pak Sofian, kata Pak Arozi, kata Bu Regina, itu urusan mereka lah, ya. Apakah karena data kita yang nggak akurat katanya sehingga kita nggak diberi guru agama, tetapi di dalam menjalankan tugas di perusahaan itu kami selalu berusaha untuk melakukan keseimbangan dengan membuat presentasinya itu yang kira-kira bisa diterima oleh orang. Lalu saat perayaan Lebaran Idul Fitri juga kami berusaha untuk silaturahmi. Karena tahun-tahun itu 2004 sampai 2008 itu kan belum ada isu kayak yang sekarang-sekarang ini kan. Ada yang bilang bahwa itu jadi haram, mengucapkan salam selamat Natal saja haram. Tahun-tahun itu kan belum ada ya Pak Uli ya. Kita masih aman-aman saja waktu itu. Ya. Dan kami sendiri ya sebagai bagian dari perusahaan itu juga memperlakukan diri ya sama seperti yang lain, ya kita tidak merasa risih untuk datang gitu loh ya. Tapi terakhir-terakhir ini agak sedikit berbeda ya. Rasanya kita mau datang ya kita diterima nggak sih? Kadang-kadang seperti itu ya. Kecuali kalau memang yang kita kenal dengan baik. Jadi itu. Nah, Ibu mungkin bisa melanjutkan sekarang. Walau kami berada di lingkungan umat Kristiani yang minoritas, tetapi kami tidak lupa menjalankan kewajiban beribadah. Di hari Minggu kami selalu mengajak anak-anak untuk beribadah di sebuah kapel kecil yang berada di kampung yang dekat dengan lokasi perumahan. Walaupun tidak menerima komuni kudus. Di samping itu, kami juga mengumpulkan karyawan-karyawati yang Kristen untuk berdoa rosario di bulan Maria. Kadang kami menghadiri ibadah okumene yang sesekali kami mengumpulkan karyawan dan staf yang Katolik untuk diajak ke sebuah gereja di Aeropas yang lumayan jauh dengan mobil berjarak tempuh sekitar 1 sampai 2 jam agar bisa ikut perayaan Ekaristi. Dan syukur kepada Tuhan setiap 2 bulan sekali ada pastor yang datang ke lokasi perusahaan untuk memberikan misa suci. Biasanya pastor menginap di rumah kami untuk memberikan misa untuk karyawan dan warga yang di sekitarnya. Baik, jadi itu di tengah mayoritas yang kami adalah minoritas, keluarga kami selalu tetap membawakan diri sebagai seorang Katolik ya. Hari Minggu paling tidak ya kami ke gereja, walaupun kadang-kadang tadi ya disebutkan tidak menerima Ekaristi ya, tapi di sebuah kapel di dusun ya. Jadi itu yang kami coba lakukan untuk mempertahankan jati diri kita ya, iman kekatolikan kami waktu itu. Di saat peringatan Hari Ulang Tahun RI, selama kami di sana ya 4 tahun berturut-turut itu ya, kami selalu mengajukan proposal kepada pimpinan perusahaan dan puji Tuhan disetujui bahwa setiap perayaan itu diadakan perlombaan antar estate, antar kebun ya. Jadi di sana ada beberapa kebun ya, ada manajernya sendiri-sendiri dan kita melakukan perlombaan antar karyawan. Dan di puncaknya kita tentu
seperti biasanya sambil membagikan hadiah, ya, kita mengadakan upacara bendera. Karena kami ditunjuk sebagai ketua panitia, dan saat itu juga kami berpikir ini momennya, ya, untuk melibatkan orang asing untuk supaya dia merasakan bagaimana nasionalismenya kita sebagai orang Indonesia. Saya daulat dia sebagai inspektur upacara. Awalnya saya ragu juga, mau nggak nih orang India keling hitam lagi, ya kan? Tapi jangan lihat mukanya hitam dan keling, ya, tapi hatinya baik. Ternyata setelah saya sampaikan, beliau menerima dengan baik. Loh, Yopi, Pak Yopi, dia bilang, kenapa ini kok kamu bisa munculkan inisiatif seperti ini? Ya karena saya orang Indonesia. Dan ini kebetulan hari kemerdekaan kami. Akhirnya dia terima. Dia menjadi inspektur upacara. Dan akhirnya karena beliau menjadi inspektur upacara, seluruh karyawan-karyawan yang asing itu juga diikut sertakan di dalam upacara itu. Dan tentu ya seperti Pak Arzi bilang, ya, saya sudah sampaikan, ya, karena mereka kan tidak tahu bagaimana pada sikap kita pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun mereka tidak mengucapkannya, kita buat teks, ya, tapi sikapnya yang paling penting, ya, bahwa harus berdiri tegak karena ini lagu yang amat mahal buat bangsa kami untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi nasionalismenya walaupun di tengah-tengah pluralitas, saya berusaha untuk tetap menjunjung tinggi kenasionalisme kita. Ya. Jadi mungkin kalau tadinya berpikir wah ini ya sudahlah ya kita di tengah-tengah orang seperti ini nggak usah sok-sok nasionalis ya, tetapi ya mungkin Roh Kudus yang bekerja, nggak apa-apa, jalankan saja. Saya sudah berpikir juga tadinya, kalaupun ditolak ya sudah nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, ternyata sekali lagi apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang akan kita hadapi. Dalam menerima tugas di tempat yang jauh, dari kota dan berada di lingkungan yang heterogen, kami terus berproses dan bergumul dalam memahami apa makna sebagai seorang warga negara dan sekaligus sebagai seorang pengikut Kristus. Kami mengalami ya pasang surut juga, ya. Jadi sekali lagi tadi kalau boleh dibilang masa romansnya, ya. Pada masa awal kedatangan kami di perusahaan, kami disambut dengan baik, tadi sudah disampaikan, ya, diperlakukan sebagai tamu. Dan minggu ketiga kami baru pindah ke rumah yang sebelumnya ditempati oleh pejabat yang kami gantikan dengan fasilitas yang standar, ya, dan anak-anak juga bisa menerima kondisi yang baru itu. Walaupun kami sendiri sebenarnya pada saat itu juga tidak terlalu berekspektasi seperti itu, tetapi itu yang kami alami. Namun berikutnya masa-masa indah, masa-masa romans itu kami juga mengalami masa kekecewaan dan kegetiran. Rupanya masa indah yang penuh harapan itu tidak berlangsung lama, bahkan hancur dengan begitu cepat. Memasuki tahun kedua, Bapak Ibu, mulai terasa ada kerikil-kerikil yang menerpa karena ada yang merasa terusik dengan kehadiran kami sekeluarga. Mulai dari kebiasaan kami ngumpul dengan teman-teman yang dan karyawan yang seiman di rumah atau mes yang kami tempati yang berada di lingkungan kompleks perusahaan, staf, dengan melakukan kebaktian dan makan bersama dari menu yang umum sampai kepada menu spesial dan ekstrim, ya. Karena kebetulan di Manis Mata itu masih memungkinkan sekali untuk mendapatkan jenis-jenis hewan seperti ular ripong itu, labi-labi, tupai, dan juga ya tidak ketinggalan guguk, ya, apalagi babi. Sering sekali itu, ya. Nah, mulailah bisik-bisik tetangga menyebarkan isu bahwa kami melakukan upaya pengelompokan diri. Akhirnya isu tersebut sampai ke pimpinan dan kami diminta penjelasan atau klarifikasi. Untuk menghindari image tersebut, kami tidak lagi mengumpul di mes di lingkungan perumahan, tapi pindah tempat ke lokasi kebun salah seorang staf. Namun karena sudah terlanjur berkembang isu di mana
kelompok tertentu merasa kurang nyaman, kami akhirnya mendapat citra negatif dari pimpinan. Masa-masa indah berlalu dengan cepat tanpa disadari. Situasi awal kami masuk ke perusahaan yang mayoritas berbeda keyakinan, penuh sukacita dan kebahagiaan serta rasa syukur. Selanjutnya mulai timbul gesekan antara sesama level staff dan dari karyawan. Terakhir memuncak dengan demo besar, demonstrasi besar-besaran. Ya, memang yang disasar adalah manajemen, tetapi kami tahu bahwa sebenarnya pemicunya adalah karena kehadiran kami. Jadi ini adalah masa yang mengecewakan, ya. Kehadiran kami yang tadinya begitu diterima, ya, dengan sangat antusias, lalu tiba-tiba dengan isu karena karyawan katanya menuntut gajinya sama dengan orang-orang yang direkrut dari luar, orang-orang lokal ini, pekerja-pekerja biasa. Karena rupanya ada yang bermain dari dalam, data gaji itu bocor. Akhirnya setelah ditelusuri, ternyata ada orang dalam yang bermain dan berada di belakang layar. Demo tidak sekedar soal upah, tapi mengarah kepada persoalan SARA. Ya, sudah mulai ada tulisan-tulisan, ya, kami tidak suka dengan HRD-nya ini, seperti itulah yang macam-macam. Mogok kerja tak terhindarkan sampai terjadi kesepakatan antara wakil karyawan melalui serikat pekerjanya waktu itu dengan pihak manajemen perusahaan. Posisi saya sebagai HRD waktu itu menjadi benteng terakhir manajemen untuk melakukan negosiasi. Dan singkat ceritanya, demo dan mogok kerja lebih dari 1 minggu dan berakhir sampai di pengadilan P4D, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah. Ya. Itu sampai terakhir kami di Kargil, ya, masih penyelesaian kasusnya itu. Itu adalah masa kekecewaan. Ya. Namun setelah masa kekecewaan itu kami alami dalam menghadapi situasi dan kekecewaan, kesedihan, saya bersyukur karena didampingi, ya, pada saat itu, ya, dikuatkan dengan seorang istri hebat, ya, yang ada di samping saya ini, ya, yang selalu meneguhkan dan membantu dalam doa, sehingga senantiasa saya dengan bijak tidak terbawa emosi dan dari statement-statement karyawan yang bernada provokasi dan tuduhan atau fitnah yang bersifat pribadi. Bersama pasanganku waktu itu, kami selalu membawa persoalan dan kegalauan dalam doa bersama dan berkonsultasi dengan seorang imam. Kami diteguhkan dan kami merasakan kehadiran Tuhan yang hidup. Hal itu sangat menguatkan kami. Semula kami kecewa, marah, lelah dan bahkan lesu. Kadang-kadang saya sampai tidak bisa tidur, ya. Kalaupun tidur ngeracau orang Pontianak bilang, ya. Jadi Ipung biasanya tadi apa Pak? Kadang tangan saya bergerak, kadang kaki saya bergerak, ya. Ya. Akhirnya perlahan-lahan berubah menjadi kebahagiaan dan mengobarkan semangat kami untuk terus maju dan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Kebahagiaan kami semakin terasa ketika anak kami yang tadi kami cerita nomor 2, yaitu kelas 4, tidak terasa dia akhirnya kelas 6. Ketika dia ujian SD, rupanya dia mendapatkan nilai terbaik di SD-nya, dan setelah 3 minggu kemudian, menurut kepala sekolahnya, ternyata dia mendapatkan ranking pertama se-Kabupaten Ketapang waktu itu. Jadi luar biasa. Ada SD-nya di kebun, ya. Tetapi memang jujur dikelola dengan guru-guru yang berpengalaman dan mendapatkan
training secara rutin. Selain itu, ketika oleh pihak manajemen kami secara reguler di sana mendapatkan kesempatan untuk diberikan training lanjutan, leadership training, sempat ke beberapa tempat, baik di Indonesia maupun waktu itu sempat di Kuala Lumpur. Kesempatan itu juga saya manfaatkan untuk selalu mengajak keluarga, istri dan anak-anak, untuk mereka selalu mendampingi saya. Memang untuk tiket dan makan mereka itu biaya pribadi, hanya karyawannya. Tetapi saya waktu itu berpikir, kalau tidak ikut sekarang, jangan-jangan mereka nggak pernah ikut merasakan apa yang saya alami, kebahagiaan yang saya alami. Itulah yang saya lakukan, sehingga di setiap momen di mana saya mendapatkan fasilitas keluar, baik dalam maupun keluar negeri, saya tidak pernah meninggalkan pasanganku, ibuku. Ya. Demikian juga anak-anak. Jadi itulah masa-masa kebahagiaan kami. Ya. Kita selingi dengan lagu dulu, Pangyan. Masih adakah lagunya? Mas, lagu apa nih? Terserah Bang Yan saja lah. Terserah saya. Cinta yang tulus. Ya, ini pengalaman kami di Kargil. Jika memang nanti masih ada waktu, handphone, mini WiFi CCTV magnetik diimpor langsung dari luar negeri. lagu apa nih Bang Yan? Hah? Cinta yang tulus. Pasti tahu. Ya, cinta yang tulus ya. Semoga Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini, Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku.
Ini motivasi apa karaoke? Dapat. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi, alam bulan yang tiada berseri. Aceh. Kota. Kehabisan nih kan. Padahal YP kantor, YP ini Oh ya, ya sudah. cukup. Baik, cukuplah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada beberapa slide lagi. Pak Rosi kalau nanti diperkenankan 5 menit atau 10 menit terakhir nanti kami mau memaparkan satu slide khusus. Boleh? Baik. Baik, ini nampaknya Pak Aris bisa lihat nggak dari belakang? Nampak nggak Pak Aris sama Ibu? Mungkin bisa lihat ke sini kali Pak ya. Oh, tapi yang nampak cuma sebelahnya, bagian. Kabel lah. Kabel, ya udahlah. Daripada tak nampak kan. Oh ya. Oh, oke. Oh, udah. Nah. Ya bisa bergeser ke sini Pak Aris. Sini agak enak ya. Sini Pak Aris. Di mana Pak Aris? Oke baik. Iya depannya sini, ayo siapa yang bersedia nih? Upahnya besar nih. Oke Bapak Ibu, ini satu slide ya yang kami ambil dari sebuah materi lain ya, tetapi kami mencoba mengkaitkan ini dengan sebuah permenungan kita bersama kaitan dengan pluralisme dan kehidupan berkeluarga ya di tengah-tengah era modernisasi dan globalisasi. Seperti terlihat di sini, ini begitu teknologi gadget ini mempengaruhi kehidupan suami istri ya. Sadar tidak sadar, ini bukan cuma berlaku bagi orang tua atau anak muda saja ya, tetapi kami sendiri juga ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ya. Kami merasakan ya, kami sebagai pasangan suami istri mengalami yang namanya teknologi ini tidak selamanya selalu membawa kita di jalur yang benar ya. Kadang-kadang banyak pengaruh-pengaruh yang bukan maunya kita ya, tetapi kadang-kadang justru itu tiba-tiba muncul begitu saja. Sebagai contoh, ada WA tiba-tiba muncul atas nama siapa? Dengan kalimat-kalimat yang aduhai misalnya. Tentu kalau misalnya itu ditujukan kepada saya dan ketika Ipung pasanganku membacanya, pasti sudah punya pikiran yang macam-macam. Betul nggak Bang Yan? Oh. Atau sebaliknya, kalau tiba-tiba muncul semua kalimat yang mendayu-dayu misalnya ke Ipung, lalu kebetulan saya melihatnya, ya pasti ya saya juga nggak bisa terima. Ini sering kali terjadi, ya. Jadi sekali lagi sebagai pasutri, ya, tentu ini sering kali juga mempengaruhi relasi kita, ya. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang kita bersetegang. Baru ada sinyal. Baru ada sinyal lagi ya. Jadi betul orang bilang ya, dari teknologi ini
begitu cepat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya, kita yang tadinya sudah dekat, relasi sudah baik, sudah ya kalau bicara soal harmonis ya sudah mendekati harmonis, tapi gara-gara gadget ini, gara-gara kalimat yang tiba-tiba muncul begitu itu bisa membuat kita menjadi saling berjauhan. Ya. Seringkali banyak kita suami istri terjebak dengan persoalan. Sebentar ya Bapak Ibu, ada dibagikan evaluasi itu, tolong dulu jangan diisi, nanti ada waktunya karena kita mau menghargai. Jadi tak nyaman kita tulis sementara mereka dua. Oke, terima kasih Pak Rosi. Sudah dibagi maksudnya. Ya, kemudian yang kedua ini, nah ini ya, bapak-bapak ya yang ada di sini ya, seringkali juga harus bergulat dengan persoalan hedonisme ini, yaitu yang menyangkut keduniawian. Seringkali kita tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa meletakkan mana yang prioritas yang kita butuhkan dan keinginan. Kita melihat banyak hal yang terjadi melalui lagi-lagi gadget itu. Semua berseliweran, ya. Promosi iklan segala macam produk. Mulai dari kosmetika untuk ibu-ibu misalnya. Yang namanya obat-obatan, katanya herbal, dan seterusnya. Kadang-kadang kita terjebak. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk memfilter diri di sini, kita juga bisa terjebak ke sana. Kami dengan Ipung juga pernah terjebak dalam hal itu. Persoalannya adalah apa? Ketika di Facebook itu ada iklan mengenai herbal. Kami beli. Ipung beli, diam-diam. Setelah itu sekitar 2 minggu, saya juga membaca iklan yang sama, saya juga membeli. Sama-sama membeli. Diam-diam juga. Padahal Karena mahal, jadi diam-diam. akhirnya kami sadar, kami sudah terjebak oleh iklan yang berseliweran. Harganya cukup mahal Bapak Ibu. Ya untuk ukuran kami ya 2 juta lebih itu lumayan mahal kan. Herbal untuk menurunkan darah tinggi itu, yang dari produk apa itu katanya kan. Dan dia membawa-bawa dokter terawam lagi di situ gitu ya. Kacau kita dibuatnya. Jadi membeli, saya juga membeli. Akhirnya barang itu jadi rongsokan, tidak dipakai. Bukannya buat kita malah sehat, malah Ipung tambah pusing. Jadi ini persoalan ya. Belum lagi soal belanja ini ya. Ada hal-hal tertentu yang memang kita sebagai suami kadang-kadang harus mentolerir istri ya selama dalam batas-batas tertentu ya. Tetapi ada hal-hal tertentu juga kita harus berani sampaikan kepada pasangan kita, oh jangan dulu ya. Ini butuh sekali atau cuman perlu? Atau penting enggak ini? Bisa ditunda enggak? Karena ada hal-hal yang jauh lebih penting lagi. Kalau bisa ditunda dulu. Jadi harus berani untuk berkonfrontasi istilahnya. Berani untuk saling mengungkapkan pendapat. Soal perasaan kita senang tidak senang kepada pasangan kita itu kalau dalam bahasa MA itu netral. Tidak dosa untuk mengungkapkan kalau misalnya kita mengatakan kepada pasangan kita, saya nggak suka kalau mama tuh begini. Ya, dan sebaliknya, saya juga nggak suka kalau papa tuh begini. Ada masalah, ya. Tetapi kita tidak mengarah kepada untuk membenci pribadinya. Yang dia lakukan kita nggak suka. Dan itu pun harus pilih kalimat yang baik supaya terhindar dari yang namanya marriage single, istilahnya itu. Orang tuh kawin, tetapi suaminya di mana, istrinya di mana, tidak ada komunikasi. Ya, hubungan suami istri itu kalau istilahnya Pak Herman itu renggang, ya. Jadi seperti orang bujangan, tetapi mereka suami istri. Lalu, nah ini
konsumerisme ini. Ya, ini banyak sekali juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita Katolik. Kami dengan Ipung juga berusaha kepada anak-anak, ya, walaupun mereka sudah punya penghasilan sendiri saat ini, tetap kami ingatkan, kalian boleh beli A, B, C dan seterusnya. Tapi coba di listing tingkat kepentingannya saat ini itu seberapa besar. Jangan sekedar ikut-ikutan. Kebanyakan kan anak-anak kita sekarang ini nggak bisa dikontrol. Papa sih ngerasa itu nggak perlu, mama sih ngerasa itu nggak penting, tapi buat kami ini penting. Frekuensi kita dengan anak-anak kita itu sudah berbeda. Nah, ini persoalan. Bagaimana kita masuk di tengah-tengahnya, apalagi kalau anak-anak perempuan. Waduh, beda dengan anak-anak laki-laki. Kami dengan Ipung seringkali kami berdiskusi, mulai dari persoalan mereka memutuskan untuk sekolah SMA, begitu tamat SMA itu keluar. Mereka semuanya perempuan. Di era-era itu tahun-tahun 2020, ya 2018, 2019 itu yang namanya narkoba kan di mana-mana kan masih sangat seram sekali ya. Termasuk di Jogja sekalipun, di Jawa. Tapi mereka ngotot minta sekolahnya di Jawa, di Jogja. Kami sebagai orang tua juga, ya serba salah. Ya kita sebagai orang tua kadang-kadang kan ini anak mau gitu loh. Kalau kita kekang, takutnya mereka frustasi. Kita penuhi keinginan mereka, takutnya mereka lepas kontrol. Nah, untuk mempertemukan persoalan antara keraguan-raguan kita, kekhawatiran kita dengan keinginan anak-anak, di sini kita perlu dialog. Ya. Kita harus buka dengan mereka. Kenapa mau pilih kuliahnya jauh-jauh? Toh di Untan kan sekarang akreditasinya juga sudah A. Semua jurusan sekarang, kecuali kedokteran masih B. Kenapa masih pilih di Jogja? Oh, mereka punya pertimbangan ini A sampai C. Apakah kita bilang nggak bisa begitu? Enggak. Ya. Terakhir kami dengan Ipung, ya baik, Papa Mama butuh waktu untuk diskusi. Kami diskusi, kami dialog. Ya. Akhirnya kami sepakat, oke, kita iakan, tapi dengan catatan kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, ya. Anak-anak mereka bertanggung jawab dengan pilihannya, ya. Dan puji Tuhan mereka berhasil untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Jadi mungkin itu sharing kami, ya. Sementara mohon maaf kalau panjang lebar dan mungkin tidak relevan juga, ya. Sebagai ini mengkali tidak perlu, ya. Jadi memang tantangan dan perjuangan secara keseluruhan tadi kami sudah sampaikan, ya. Memang perlu bersimpati dan empati terhadap pribadi dan lingkungan. Ketika kami berhadapan dengan demo karyawan yang besar-besaran begitu, ya. Memang sebelumnya waktu di dua perusahaan sebelumnya, kami juga pernah menghadapi demo besar-besaran seluruh karyawan berapa pabrik itu, ya. Di era tahun-tahun 90-an itu, ya, masih eranya plywood. Wow, itu kalau demo itu ya sudah nggak bisa kenapa-kenapa lagi. Sekalipun orang dari Depnaker turun, ya itu pas bunga itu melayang juga, ya kan? Tetapi ini memang di luar perkiraan kami, ya, karena tadi kami disambut begitu baik, begitu manis dan seterusnya, ya karena persoalan-persoalan yang kami sendiri, kami juga introspeksi bahwa kami salah. Kenapa kami tinggal di kelompok yang mayoritas seperti itu, berani-beraninya, ya, mengumpulkan teman-teman rekan-rekan dengan masak-masakan yang ekstrim-ekstrim itu. Tadi manis mata itu mohon maaf. Bisa enakan Melayu ya cukup kental kalau kecamatan. Ya, dan banyak teman juga dari Jawa juga. Ya. Sementara yang kita Kristen kan sedikit. Ya. Harusnya waktu itu kami antisipasi. Jadi kami mencoba untuk introspeksi, tidak menyalahkan mereka. Ya. Seperti itu. Ini kemudian mampu mengendalikan diri. Nah, ketika mereka sudah mulai menyerang saya secara pribadi dan keluarga, ya kata-kata yang sekarang sudah mulai familiar, ya, yaitu kopar kapir itu, ya,
itu juga muncul, ya. Ya, tetapi kita tidak menganggap kita ini orang kudus, ya. Kita memang orang beriman, kami memang Katolik, ya. Tapi kalau soal kalian mau menganggap kami kafir dengan makan makanan seperti itu, ya tidak masalah juga. Yang penting kami tidak pernah memaksa dan mengajak untuk yang tidak berkenan. Kira seperti itu sikap saya waktu itu, kami waktu itu. Kemudian bisa melihat sisi positif pandangan dan budaya serta keyakinan pihak lain. Nah, dari situ kami mencoba untuk mengambil hal-hal positif, ya, tidak langsung mengatakan bahwa mereka salah, kami yang benar, saya yang benar. Saya tidak seperti itu waktu itu. Saya mencoba untuk memahami dari cara pandang mereka, keyakinan mereka, dan budaya-budaya di sana. Ya. Lalu di sela-sela seperti itu tentu memang dibutuhkan suatu kreativitas, pantang menyerah, dan kuncinya itu tadi, ya. Saya bukan berbahasa basi, ya, mengatakan bahwa seorang perempuan, ya, pasangan saya Ipung ini begitu mengantarkan saya sampai kepada saat ini karena memang dia seorang wanita hebat. Ya. Beri tepuk tangan dulu dong. Ketika saya mengalami krisis, ketika saya mengalami kegetiran, saya mengalami ancaman-ancaman, Ipung selalu berada di belakang saya. Kadang saya lupa dengan Tuhan, jujur loh Pak, Ibu. Saya lupa. Saya terbawa emosi. Kadang-kadang sebagai orang Dayak ini yang gak mau juga terlalu dipojokkan selalu kan. Pemanas juga kan. Tapi ya itu, Ipung yang begitu hebat. Sudah Pak, kita berdoa saja. Saya mampu melewati masa-masa sulit waktu itu. Sekali lagi, ya. Ipung bisa melanjutkan. Ketika berada di tengah-tengah kelompok mayoritas dan pluralis, sebagai seorang Katolik mesti fleksibel dalam berinteraksi dengan mengedepankan toleransi, namun tetap kokoh dalam iman serta menjadi role model keluarga-keluarga di sekitar kita. Dengan menanamkan semangat dan jiwa nasionalisme tanpa membedakan suku, keyakinan, bahkan latar belakang